Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan KTT G20 Brasil 2024 pada hari Senin waktu setempat. Selain mengikuti agenda resmi G20, Presiden menyempatkan diri untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin negara sahabat untuk membahas kerjasama, mulai dari kesehatan hingga komitmen menjadikan dunia yang lebih berkeadilan. Berikut laporan jurnalis Metro TV Yunia Harsari dari Rio de Janeiro, Brazil. Pemirsa, KTT G20 Brasil 2024 resmi dibuka oleh Presiden Brazil Lula da Silva pada Senin pagi waktu setempat di Museo de Arte Moderna Rio de Janeiro, Brasil. Presiden Prabowo Subianto sendiri terpantau tiba di lokasi sekitar pukul 9.48 waktu setempat, sedangkan acara pembukaan sendiri baru dimulai pada pukul 11 waktu setempat. Ini sebetulnya mundur dari jadwal yang seharusnya, yakni pukul 10 waktu setempat. Pembukaan KTT kali ini menjadi spesial karena juga merupakan momen peluncuran aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan. Presiden Brasil di awal sambutannya sempat menyatakan paradoks bahwa Rio de Janeiro sendiri adalah sebetulnya di satu sisi sintesis dari kontrasnya karakter dari Brasil, Amerika Latin, dan juga dunia. Nah, setelah 16 tahun dari pertama kali Presiden Brasil menghadiri KTT G20 pada tahun 2008, ternyata dunia semakin memburuk karena angka tertinggi konflik bersenjata terjadi sejak Perang Dunia Kedua, lalu juga ada cuaca ekstrim, kesenjangan sosial, ras, dan gender, dan yang utama ini adalah terjadinya kelaparan dan kemiskinan. Dia menekankan bahwa kelaparan dan kemiskinan ini bukanlah soal fenomena alam, tapi produk kebijakan politis yang akhirnya mengesampingkan atau mengucilkan sebagian besar orang di dunia. Setelah acara pembukaan ini, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengikuti sesi substantif 1, yakni terkait dengan perjuangan melawan kelaparan dan kemiskinan, di mana seperti yang disampaikan oleh Presiden Brazil bahwa program makan bergizi untuk anak usia sekolah ini akan menjadi salah satu program yang dirancang dan direkomendasikan oleh aliansi global tersebut. Dalam sesi ini, Presiden menekankan bahwa untuk Indonesia masalah kelaparan dan juga kemiskinan adalah soal kepentingan nasional. Ini adalah isu yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Karenanya Presiden mengalokasikan budget yang sangat besar dalam pemerintahannya untuk sektor pendidikan agar masyarakat Indonesia ini bisa memiliki pendidikan yang baik sehingga nantinya ini bisa mengeluarkan dirinya dan juga keluarganya dari kemiskinan. Nah, soal kelaparan sendiri, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa di Indonesia masih ada 35% anak Indonesia yang berangkat sekolah dalam kondisi lapar. Karenanya program makan bergizi gratis ini akan menjadi strategi utama dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menyampaikan bahwa ada target-target yang sudah ditentukan, yakni 3 tahun untuk swasembada pangan, 4 tahun untuk swasembada energi, dan akhirnya nanti di tahun kelima Indonesia sudah mampu memberikan kontribusi konkret bagi aliansi global untuk melawan kemiskinan dan juga kelaparan. Kemudian Presiden juga menekankan pentingnya stabilitas dan juga perdamaian sebagai kunci pengentasan kemiskinan dan kelaparan itu sendiri. Presiden mendorong tercapainya gencatan senjata di Ukraina dan juga tentunya di Palestina, serta memperkuat aliansi multilateral untuk menyelesaikan konflik-konflik geopolitik. Kemudian usai sesi 1, Presiden juga berlanjut ke sesi 2, ini terkait dengan reformasi tata kelola global, di mana organisasi internasional yang kita lihat saat ini dirasa butuh reformasi karena dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga banyak menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan di dunia. Nah, di sela-sela rangkaian KTT G20 yang akan digelar pada 18 hingga 19 November 2024 ini, Presiden juga menggelar sejumlah pertemuan dengan negara-negara anggota MIKTA. MIKTA ini adalah terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan juga Australia, serta juga ada pertemuan bilateral dengan India. Nah, untuk negara-negara MIKTA, mereka menekankan kembali komitmen untuk dunia yang aman, damai, adil, setara, inklusif, berkelanjutan, dan sejahtera untuk semua.
Mereka juga menghimbau seluruh negara untuk mematuhi piagam PBB dan juga resolusi PBB. Mereka berupaya untuk mencari solusi kreatif pada tantangan regional dan global dan menyadari bahwa masa depan tergantung dari keinginan untuk mengambil langkah bersama di sejumlah isu-isu strategis yang utamanya ini adalah 3 isu utama yang menjadi fokus dari KTT G20 Brazil 2024. Nah, sementara dengan India, pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prabowo Subianto menekankan kerjasama yang baik yang sudah terjalin selama ini antar kedua negara, utamanya ini dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Presiden berharap bisa menambah kuota mahasiswa Indonesia untuk belajar di India dan juga mendatangkan profesor dari India untuk mengajar di Indonesia. Presiden juga menyinggung terkait dengan adanya kekurangan 160.000 tenaga medis di Indonesia, sehingga Presiden ingin membuka lebih banyak fakultas kedokteran dan juga mengundang profesor kesehatan dari India untuk mengajar di Indonesia. Kira-kira begitulah rangkuman dari agenda hari pertama KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Sementara untuk besok di hari kedua tanggal 19 November 2024 akan ada satu sesi lagi ini terkait dengan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan sebelum nantinya akan ditutup dengan penyerahan keketuaan dari Brazil ke Afrika Selatan yang akan memegang secara resmi keketuaannya pada 1 Desember 2024. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian KTT G20 ini, Presiden akan langsung bertolak ke negara berikutnya, yakni Inggris. Dari Rio de Janeiro, Brazil, Yunia Harsari, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.